Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Iqbar dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai corak tafsir adabi ijtimai. Kalimat al-adabi al-ijtimai merupakan kata majmuk dari dua suku kata, yaitu yang pertama adalah al-adabi dan yang kedua adalah al-ijtimai. Yang pertama adalah al-adabi. Secara etimologi, adabi berarti sopan santun, tata krama, dan sastra. Dengan demikian, jika kita hubungkan dengan corak tafsir yang akan kita bahas yaitu adabi ijtimai, maka arti dari adabi di sini yang akan kita ambil adalah arti adabi yang bermakna sastra. Adabi berkaitan dengan keindahan bahasa yang digunakan oleh seorang penafsir. Atau dapat dikatakan bahwa seorang penafsir yang menggunakan corak tafsir ini banyak mengulas dan mengurai tentang kekuatan sastra. Sedangkan pengertian dari ijtimai adalah sosial kemasyarakatan. Nah, inilah nanti yang akan kita sebut sebagai karakteristik dari corak tafsir adabi ijtimai. Mengapa saya katakan sebagai karakteristik? Karena misalnya saat kita membahas tentang corak tafsir sains misalnya, di dalam corak tafsir sains kita hanya akan membahas tentang apa-apa yang berhubungan dengan sains saja, tanpa memperhatikan bagaimana keadaan masyarakat yang sedang berlangsung. Maka dapat juga dikatakan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang berusaha mengungkap makna Al-Quran dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian menghubungkan makna yang telah dikaji tersebut dengan kenyataan sosial pada masyarakat dan sistem sosial budaya yang ada. Tafsir ini mengkritisi tentang sesuatu hal yang terjadi pada masyarakat kita. Setelah mengetahui definisi dari corak tafsir adabi ijtimai, maka selanjutnya saya akan memperkenalkan salah satu tokoh yang mempelopori corak tafsir adabi ijtimai. Tokoh tersebut bernama Syekh Muhammad Abduh. Saya akan memperkenalkan sedikit mengenai biografi Syekh Muhammad Abduh. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir di Mahalat Nasr, Buhairah, Mesir pada tahun 1849. Abduh tidak berasal dari keluarga yang berada, tidak pula keturunan bangsawan, tetapi ayahnya sangat dihormati di desanya tersebut. Pendidikan beliau dimulai dari belajar membaca dan menulis kepada ayahnya, dan diteruskan belajar agama kepada guru-guru di sekitar desanya. Saat menginjak usia remaja, beliau dikirim oleh ayahnya ke daerah Tanta pada tahun 1862 untuk belajar Al-Quran. Di sana, beliau berhasil menghafalkan Al-Quran dalam tempo 2 tahun saja, berkat kecerdasan beliau. Kemudian, beliau menikah pada tahun 1865. Selanjutnya, beliau menuju Kairo untuk meneruskan belajarnya di Al-Azhar. Setelah selesai belajar di Kairo, pada tahun 1871, Syekh Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani di Mesir. Selama 2 tahun menjadi murid Al-Afghani, terjadilah beberapa perubahan pada diri Muhammad Abduh. Al-Afghani berhasil mengubah pandangan Muhammad Abduh untuk memperbaiki masyarakat dan membimbing masyarakat kepada kemajuan. Pemikiran Abduh yang sempit mengenai makna tasawuf diubah kepada makna yang lebih luas oleh Al-Afghani. Corak tafsir ini diupayakan oleh Muhammad Abduh untuk menghindari kesan cara penafsiran yang seolah-olah terhindar dari akar sejarah kehidupan manusia. Akibatnya, tujuan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia akan terlantar. Corak tafsir adabi ijtimai ini merupakan ciri umum dalam penafsiran modern ataupun kontemporer, baik menggunakan metode tahlili, maudhu'i, atau kontekstual. Karya Muhammad Abduh mengenai tafsir ini adalah Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ini disusun oleh Muhammad Abduh dan muridnya yang bernama Muhammad Rashid Ridho. Namun ternyata penafsiran beliau dalam kitab Al-Manar ini
hanya sampai pada surat An-Nisa, karena beliau wafat sebelum menyelesaikan penafsiran pada akhir surat. Penafsiran selanjutnya setelah beliau wafat dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rasyid Ridho. Penafsiran ini dilakukan juga hanya sampai surat Yusuf ayat 101, karena Muhammad Rasyid Ridho juga wafat sebelum menyelesaikan penafsirannya. Setelah Rasyid Ridho meninggal, penafsiran dilanjutkan oleh sahabat Rasyid Ridho yang bernama Baj al-Baitar. Penafsiran tersebut dilakukan hingga akhir surat. Nah, teman-teman, karena kita hidup di negara Indonesia, alangkah lebih afdolnya jika kita mengetahui siapa penafsir yang menggunakan corak tafsir adabi ijtimai di negara Indonesia. Tokoh tersebut bernama Muhammad Quraisyhab, yaitu pada karya tafsir Al-Misbahnya. Tafsir Al-Misbah ini sangat memenuhi kriteria untuk menjadi corak tafsir adabi ijtimai, karena tafsir ini memenuhi 3 kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dan tafsir ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang sholih fi kulli zaman wa makan, di mana kitab tersebut selalu selaras dengan adanya perkembangan zaman. Yang kedua, penjelasan dalam tafsir Al-Misbah tertuju pada problem yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, penafsiran Al-Misbah ini disajikan dalam kalimat yang indah dan mudah dipahami. Inilah kriteria yang menunjukkan bahwa tafsir Al-Misbah ini menggunakan corak tafsir adabi ijtimai. Demikian penjelasan saya mengenai corak tafsir adabi ijtimai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.